Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyid Al-Ghifani dari kelas KPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rasum Ulumul Hadis ke-6. Unsur-unsur hadis. Yang pertama ada sanad atau rawi. Kata sanad atau as-sanad merupakan bahasa Arab yang berasal dari akar kata sanad yasnudu. Berarti al-mu'tamad, sandaran atau tempat bersandar. Dikatakan demikian karena hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan secara terminologi sanad berarti wa tariqul matani ay silsilati rawati andini taqulu matanil minal masdaril awal, yang artinya sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumber yang pertama. Matan. Yang kedua ada matan. Kata matan atau al-matnu menurut bahasa irtafa amin ardi, yang berarti tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah ma yantahi ilaihi isnadi minal kalam, yang artinya suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Atau dengan redaksi lain yaitu al-lafdul hadisi allati tataqumu biha ma'anihi, yang artinya lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Ada juga reaksi yang lebih simpel lagi yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad, ghayah as-sanad. Dari semua pengertian di atas yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan adalah materi atau isi hadis itu sendiri. C. Ada siqat at-tahammul wal 'ada. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan tahammul adalah mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu cara tertentu. Dalam masalah tahammul ini sebenarnya banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para kritikus hadis terkait dengan anak yang masih di bawah umur atau belum baligh, apakah nanti boleh atau tidak menerima hadis yang nantinya juga berimplikasi seperti diungkapkan oleh Al-Karmani pada boleh atau tidaknya hadis tersebut diajarkan kembali setelah ia mencapai umur baligh ataukah malah sebaliknya. Secara etimologis, tahammul berarti sampai atau melaksanakan. Sedangkan secara terminologi, ada berarti sebuah proses mengajarkan atau meriwayatkan hadis dari guru kepada muridnya. Dalam hal ini mayoritas ulama hadis, usul dan fikih memiliki kesamaan pandangan dalam memberikan syarat dan kriteria bagi periwayat hadis, yang antara lain: 1. Ada ketahanan ingatan informator atau dhabitur rawi. Yang kedua, ada integritas keagamaan adalah yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas, yaitu thiqatur rawi. Yang ketiga, mengetahui maksud-maksud kata yang ada dalam hadis dan mengetahui arti hadis apabila ia meriwayatkan dari segi artinya saja atau bil ma'na. Yang keempat ada mukharijul hadis. Mukharijul hadis adalah orang-orang yang menyebutkan perawi hadis. Mukharij merupakan perawi terakhir yang meriwayatkan atau menginformasikan hadis tersebut dalam silsilah matan rantai sanad. Pembahasan kedua yaitu metode periwayatan hadis. Yang pertama ada as-sima. Metode periwayatan al-asima adalah menerima riwayat hadis dengan cara mendengar langsung dari sumber riwayat atau guru hadis, baik guru tersebut membaca hadis dari hafalannya maupun guru tersebut membaca dari kitab catatan hadisnya. Begitu pula murid mendengar kemudian mencatat riwayat hadis yang didengarnya atau hanya mendengar saja dan tidak mencatatnya. Yang kedua ada al-qiraah. Al-qiraah adalah metode periwayatan hadis dengan cara seorang murid membaca hadis di hadapan gurunya, baik ia membaca sendiri hadis tersebut ataupun orang lain yang membacanya di hadapan seorang gurunya, sedangkan ia hanya turut mendengarkannya. Riwayat hadis yang dibaca di hadapan guru bisa berupa hafalan maupun catatan kitab hadis.
Sedangkan guru menyimak dan mengoreksi bacaan hadis muridnya dengan hafalan atau dengan kitab catatan hadis yang tiqot miliknya. Yang ketiga, ada ijazah. Periwayatan hadis dengan cara al-ijazah adalah pemberian izin dari guru hadis kepada muridnya untuk meriwayatkan maupun meriwayatkan hasil dari tulisannya. Pemberian izin dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Namun demikian, periwayatan hadis dengan cara al-ijazah menumbuhkan asumsi bahwa periwayatan hadis tidak membutuhkan adanya peralatan dalam mencari hadis. Yang keempat, ada munawalah. Periwayatan hadis dengan cara al-munawalah adalah seorang guru memberikan naskah hadis kepada muridnya disertai ijazah atau al-munawalat al-maqrudu bil ijazah. Dan al-munawalat yang tidak disertai ijazah, al-munawalat al-mujarodah al-ijadah. Metode al-munawalah yang disertai ijazah telah selesai pembahasannya dalam metode al-ijazah di atas. Pemberian naskah hadis yang disertai dengan ijazah ini menjadikan metode al-munawalat al-maqrunu bi al-ijazah lebih utama dibanding al-munawalat al-mujarodah al-ijadah. Al-mukattabah. Periwayatan hadis dengan cara al-mukattabah ialah seorang guru menulis hadis atau menyuruh orang lain yang adil dan dabit untuk menuliskan hadis untuk diberikan kepada muridnya, baik murid tersebut berada di hadapan guru ketika hadis itu ditulis ataupun ia berada di tempat lain. Yang keenam, ada i'lam. Metode periwayatan hadis al-i'lam adalah periwayatan hadis dengan bersandar kepada pemberitahuan guru kepada muridnya tentang hadis atau kitab-kitab hadis yang telah diterimanya, misalnya dengan cara al-asima tanpa adanya kalimat instruksi kepada murid untuk meriwayatkan lebih lanjut. Yang terakhir ada al-wijadah. Metode al-wijadah periwayatannya ialah yang berdasarkan kepada catatan hadis orang lain tanpa melalui cara al-munawalah dan al-ijazah. Jelasnya seorang mendapati hadis sebab menemukan naskah hadis orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.